Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim azmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Adab masuk kamar mandi. Di antara sunnah ketika seseorang masuk ke kamar mandi atau toilet, yaitu di toilet itu ataupun di kamar mandi disediakan sendal. Itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sendal disediakan secara khusus, ada di toilet maupun kamar mandi. Jadi kita tidak langsung menginjak lantai kamar mandi. Itu adalah kebiasaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat dikatakan kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a labisa hidha'ahu wa ghatta ra'sahu. Kebiasaannya Nabi apabila masuk ke kamar mandi atau toilet, beliau menggunakan sendal, hidha'ahu. Jadi hikmahnya diantaranya adalah kita tidak kontak secara langsung dengan kuman dan bakteri. Sebab kita ketahui di dalam kamar mandi, toilet, mohon maaf, ya, tempat urin, kencing, itu bakteri banyak di situ. Belum juga kotoran. Sekalipun kamar mandi itu bersih, tapi karena fungsinya juga untuk qadhiyul hajah, buang air kecil, buang air besar, di situ pasti banyak kuman. Sehingga untuk steril, bersih diri kita, tidak ada kontak langsung dengan kuman dan bakteri, maka disunnahkan menggunakan sendal. Itu yang tinjauan medis seperti itu, ya. Sekalipun ini kita niatkan untuk ittiba Nabi, dapat pahala, tapi setiap sunnah ada hikmah. Setiap sunnah ada hikmah. Ada juga dalam tinjauan medis, kaki kita ini ada namanya titik refleksi. Telapak kaki ini tersambung dengan seluruh organ tubuh manusia. Makanya bisa disebut untuk mengetahui sakitnya seseorang, ada satu metode namanya pijit refleksi. Dari kaki, kalau dipencet bagian ini sakit, oh yang sakit jantung, ini yang sakit ginjalnya, dan seterusnya. Karena urat-uratnya itu tersambung dengan apa yang ada di telapak kaki. Nah, sehingga kontak langsung dengan kamar mandi yang memang secara hukumnya memang dingin karena tempat air di situ, sedangkan suhu kita ini panas. Seling kontak yang tubuh kita panas kontak dengan yang dingin, karena kita pasti tidak sekali masuk kamar mandi, berulang-ulang kali. Itu nanti mempengaruhi kesehatan. Itu berdasarkan tinjauan medis. Jadi sensitif sekali telapak kaki, maka disebut titik refleksi.
Maka sunnah menggunakan sendal, hikmahnya diantaranya agar menjaga kesehatan. Kesehatan kita terjaga dengan mengamalkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kamar mandi maupun toilet disediakan sendal khusus. Nah, itu yang pertama. Sunnah yang kedua, Nabi tiap kali masuk kamar mandi atau toilet selalu menggunakan penutup kepala. Ya, di dalam riwayat dikatakan wa ghabta ra'sahu. Tiap kali masuk ke toilet, kepala beliau ditutup. Bisa dengan kofiah atau kain atau sesuatu apapun yang fungsinya menutup kepala. Nah, memang secara medis belum dapat hasil atau hikmah daripada menutup kepala ketika masuk ke dalam toilet atau kamar mandi. Tapi kita yakin sekali apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW tentu ada hikmah yang besar di situ. Ada juga yang mencoba mengkaji secara medis bahwa menutup kepala masuk ke dalam kamar mandi, sunnah menutup kepala itu untuk menjaga jangan sampai ada mikroba yang akan hinggap di rambut. Kalau di rambut itu kuman atau bakteri atau mikroba itu dia bisa sembunyi di dalam rambut. Ketika mandi itu kulit kepala kita tidak bisa secara merata dia basah seluruhnya. Sehingga ada tersisa bakteri-bakteri yang sembunyi di rambut kita. Beda dengan tubuh yang tidak ada bulu di situ. Nah, sehingga mereka mengatakan para ahli di antara hikmah menutup kepala itu menjaga jangan sampai mikroba-mikroba itu sembunyi di rambut. Dan toilet maupun kamar mandi itu tempat sarangnya kuman dan bakteri dan mikroba. Maka fungsi menjaga kaki dan kepala itu sangat vital. Dan itu sudah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat dikatakan kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala labitha hidha'ahu wa ghatta ra'sahu. Nabi biasanya masuk ke toilet atau kamar mandi, beliau menutup kepalanya. Selain memakai sandal, beliau juga menutup kepalanya. Kita bisa kadang-kadang membiasakan sesuatu termasuk sunnah Rasul SAW, memang kita harus bertahap. Kita buat satu aturan, misalnya ada kofiah khusus, peci khusus yang digunakan tiap kali masuk kamar mandi. Ya. Walaupun memang ada yang berpendapat di masa Nabi dulu toilet terbuka, sehingga malu kepada Allah karena tempat terbuka, mereka menutup kepala sehingga wajah tidak terlihat. Ada yang berpendapat agar orang lain tidak melihat wajahnya dia, jadi penutupnya sekaligus dengan wajah, sehingga buang hajat di tempat terbuka, ada orang lewat tidak mengenali siapa yang buang hajat. Dengan cara apa? Menutup kepala. Itu yang coba diterangkan oleh orang-orang belakangan ini. Tapi saya berpegang dengan pendapat ulama terdahulu yang mengatakan hukumnya sunnah menutup kepala. Itu kan hanya spekulasi dan tafsiran-tafsiran. Ya, hanya dugaan-dugaan. Tapi yang pasti ulama-ulama besar mengatakan sunnah. Di antaranya Imam Ghazali mengatakan sunnah masuk kamar mandi atau toilet dengan menutup kepala. Imam Haramain juga mengatakan sunnah. Al-Imam Baghawi juga mengatakan sunnah dengan lafaz yustahab an lan yadkhula al-khala'a makshuf ra's. Makruh atau tidak dianjurkan seseorang masuk ke kamar mandi atau toilet dengan keadaan kepala terbuka. Itu pernyataan mereka di dalam kitab-kitab mereka, termasuk Imam Nawawi. Nah, jadi hukumnya sunnah, yustahab. Jadi sunnah yang pertama, masuk ke toilet atau kamar mandi
ada sendal yang digunakan ketika kita beraktivitas di dalam kamar mandi atau toilet. Cari sendal yang anti licin. Ya. Kan ada sendal juga yang licin, itu bahaya. Cari sendal yang anti licin. Kemudian nggak perlu sendal yang terlalu mahal, ya, karena fungsinya hanya di toilet, disediakan khusus. Kepala penutup bisa kopiah, bisa juga topi. Apalagi zaman sekarang ada tuh, kalau mandi kan rambut penutup. Nah itu niatkan ittiba, mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab lainnya tidak berbicara kecuali darurat, apalagi menyanyi. Ya, zaman sekarang kan mandi sambil menyanyi, hukumnya makruh. Ya, bukan tempatnya. Jadi berbicara saja makruh kecuali ada hajat, hal yang mendesak, apalagi menyanyi. Kemudian sunnah lainnya dan adab lainnya adalah mengsegerakan. Fungsi toilet itu sekedar hajat, tidak perlu berlama-lama di dalam toilet dan kamar mandi. Apa yang hajat yang kita tuntaskan selesai, segera untuk keluar. Jangan dijadikan tempat nelpon di situ. Tempat nelpon, baca koran dan seterusnya. Itu dikatakan makruh, bukan tempatnya. Kemudian ketika cebok menggunakan tangan kiri. Itu daripada adab yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-yamin lil khair. Tangan kanan fungsinya untuk kebaikan. Tangan kiri semua yang tidak baik digunakan menggunakan tangan kiri. Kemudian alhamdulillah zaman kita ada sabun. Dulu mereka pakai semacam tanah basah yang fungsinya mirip sebagai alat pembersih. Selesai godil hajat, bersihkan tangan dengan tanah basah, turab. Tapi zaman sekarang fungsinya bisa dengan sabun, cuci tangan. Dan jangan lupa ketika masuk, kaki kiri yang pertama kali dilangkahkan masuk ke kamar mandi. Ketika keluar, kaki kanan. Itu bagian dari adab dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan membaca doa. Ketika mau masuk ke kamar mandi, baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bisa dibaca minal khubthi, itu juga boleh. Minal khubuthi juga boleh. Ada dua riwayat. Kemudian selesai baca doa, nah doa ketika masuk ke kamar mandi bisa dijaharkan, bisa dikeraskan suaranya. Sebab kita posisinya belum masuk ke dalam toilet atau kamar mandi. Namun ketika sudah masuk ke dalam kamar mandi, yang harus diperhatikan simbol-simbol kemuliaan agama jangan sampai ikut terbawa ke dalam kamar mandi. Misalnya di handphone ada wallpaper gambar Ka'bah, ada Al-Quran, itu jangan sampai ikut ke bawah. Atau nana dering, yang nana deringnya itu bacaan Al-Quran, tahu-tahu di bawah handphone dalam toilet ada orang telepon, keluar suara Al-Quran, sedangkan posisinya di dalam kamar mandi. Nah ini harus diperhatikan. Ini bagian dari adab dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi ketika hendak mau masuk kamar mandi ataupun toilet, Nabi punya cincin yang ada tulisan lafaz Allah dan lafaz nama beliau, ya, Muhammad Rasulullah. Dalam riwayat disebutkan setiap kali Nabi hendak masuk ke kamar mandi atau toilet, cincin beliau yang ada tulisan lafaz Allah dan nama beliau itu selalu beliau lepas, sehingga tidak ikut masuk ke dalam kamar mandi. Nah, dari riwayat inilah menjadi hukum bahwa simbol-simbol agama, simbol-simbol kemuliaan jangan sampai ikut terbawa ke dalam kamar mandi. Kemudian sunnah untuk kencing duduk bagi yang memang sehat, ya. Mungkin ada yang sakit, dia gak mampu duduk, ya itu memang keadaan. Tapi sunnahnya itu duduk. Ya spesifiknya Imam Ghazali jelaskan sangat terperinci dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ya.
Kemudian disunnahkan berdehem selesai kencing tanpa mengeluarkan suara untuk melancarkan atau mengeluarkan sisa-sisa kencing yang masih tersisa dengan berdehem ya, tanpa suara, sehingga dia keluar bersih. Kemudian daripada adabnya juga atau sunnahnya, untuk laki-laki kemaluan bawah itu digosok pelan-pelan di bagian bawah sehingga membantu ada sisa-sisa kencing di kemaluan itu bisa keluar. Dan menghilangkan waswas, yang punya penyakit waswas, yaitu ambil air sedikit percikkan ke celana dalam sehingga menghilangkan waswas, takut ada kencing yang keluar najis. Kalau itu sifatnya waswas, kata Imam Ghazali, ambil air dipercikkan. Dan jangan terburu-buru menuntaskan kencing. Kadang-kadang terburu-buru, akhirnya sudah pakai celana lengkap keluar, baru itu kencing keluar. Sehingga Imam Ghazali mengajarkan itu jangan terlalu terburu-buru. Bahkan ada anjuran kita jalan beberapa langkah dulu setelah tahapan tadi, berdehem, kemudian menggosokkan kemaluan di bagian bawah agar kencing itu bisa keluar. Kemudian jangan langsung menggunakan pakaian, tapi ada beberapa langkah untuk memastikan, namanya al-istibra. Sudah tuntas benar kencing itu, sudah bersih, tidak tersisa. Nah, setelah itu pakai celana dalam atau celana dipercikkan air untuk menjaga-jaga ada keluar sedikit dari najis tersebut sehingga hilang was-was itu. Itu yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kemudian ketika cebok baca doa. Ada doa yang diajarkan. Akan tetapi cara membacanya berbeda dengan membaca doa masuk kamar mandi tadi. Ketika mau masuk kamar mandi, doanya masih bisa kita lafadzkan karena posisi kita masih di luar kamar mandi. Tapi ketika cebok, karena posisi kita di dalam, maka doa tersebut jangan dilafadzkan, jangan dijaharkan. Paling baik adalah dibaca dalam hati. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Setelah itu keluar menggunakan kaki kiri. Ya, sudah bersih, sudah cuci tangan, sudah bersih, sudah beres istibra'nya. Keluar baca doa juga. Doa keluar kamar mandi. Waktu keluar, kaki pertama yang melangkah untuk keluar kaki kanan. Kemudian kita baca doa alhamdulillahilladzi azhaba anni al-adza wa afani. Itu yang riwayat yang pendek doa tersebut, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku gangguan al-adza dan telah memberikan aku sehat dan selamat, wa afani. Nah, itu adab-adab terkait masalah adab di dalam kamar mandi atau toilet.